Shalom ibu-ibu semuanya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan di pagi hari yang indah ini. Besarkan nama Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikannya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang menepati setiap janji-janjinya. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Mari sama-sama kita bersuka cita. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Yesus Raja. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Kami mau mengasihi Engkau Yesus lebih lagi. Oh Tuhan segalanya dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi
penuh semangat. Oleh kemurahan Tuhan, kembali kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kesempatan masih Engkau berikan kepada kami semua. Kalau sebentar kami akan menerima berkat kebenaran firman, kuasai kami semua, kuasai kami satu persatu, berkati kami, urapi kami, agar sebentar firman yang kami terima benar-benar membawa pertumbuhan bagi iman percaya kami, mendewasakan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah dan pencobaan ini. Dalam nama Yesus kami akan terima berkat firman-Mu. Amin. Tema renungan kita pada saat ini adalah jaga jarak. Selama masa pandemi ini, istilah jaga jarak menjadi sangat populer. Di samping tentu saja memakai masker dan mencuci tangan. Pemerintah saat ini sudah dan akan terus melakukan upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID yang berbahaya ini. Dan himbauan yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya yaitu menjaga jarak. Setiap kita diharapkan menjaga jarak untuk meminimalkan resiko terkena percikan, istilah kerennya droplet. Jaga jarak fisik. Dengan menerapkan jaga jarak ketika beraktivitas di luar atau di tempat umum, kita sudah melakukan satu langkah pencegahan terinfeksi COVID yang sangat menular ini. Seperti kita ketahui, berbagai varian COVID itu bermunculan dari Alpha, Delta, pertengahan tahun yang lampau. Sekarang Omikron yang merebak kemana-mana, yang membuat kita khawatir, membuat kita was-was, membuat kita takut. Pada zaman Alkitab, penderita kusta juga harus menjaga jarak sedemikian rupa. Bahkan apabila ada orang yang tidak sengaja mendekat, penderita kusta itu harus berseru najis. Mereka harus berpakaian cabik-cabik, bahkan seringkali dikarantina atau diasingkan pada tempat yang tertentu. Tentunya untuk menghindari penularan. Nah, dari bahasan-bahasan tadi menunjukkan kepada kita bahwa ada maksud, ada tujuan tertentu dengan penerapan jaga jarak ini. Yosua pasal 3 ayat yang keempat mengatakan, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Dalam perjalanan ke Kanaan, negeri perjanjian, Yosua, pemimpin yang menggantikan Musa, menyampaikan perintah Allah kepada kumpulan umat Tuhan yang jumlahnya tidak sedikit, kira-kira 2-3 juta jiwa. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Tadi kita membahas tentang jaga jarak
yang dianjurkan sebagai salah satu protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang berbahaya dan menakutkan. Sekarang kita mendengar perintah Allah agar umat Tuhan menjaga jarak antara mereka dengan tabut perjanjian yang diusung di depan mereka sebagai tuntunan Allah dalam perjalanan mereka. Ini bukan berarti bahwa tabut perjanjian itu sesuatu yang menakutkan sebagaimana virus ganas hari-hari ini. Meskipun kita pernah mendengar kisah tentang Usa, putra Abinadab yang tewas gara-gara menyentuh tabut perjanjian saat lembu-lembu kereta yang mengangkut tabut perjanjian itu tergelincir. Harus ada jarak antara tabut perjanjian dengan kamu, dengan umat Tuhan. Tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah. Saya tertarik dengan kata-kata harus ada jarak. Jaraknya berapa? Harus ada jarak 2000 hasta panjangnya dari tabut perjanjian itu. Hasta menurut atau merupakan unit ukuran untuk panjang, sepadan atau sama dengan jarak antara ujung siku lengan sampai ujung jari tengah tangan pada lengan yang sama. Ukuran hasta itu kira-kira 45 cm. Jadi dari ujung siku lengan sampai ujung jari tengah lengan yang sama ya. Ukurannya kira-kira 45 cm. Jadi 2000 hasta itu 2000 kali 45 sama dengan 90.000 cm. Kalau dihitung per meter yaitu 900 meter. Hampir 1 kilometer jaraknya antara barisan umat Tuhan dengan tabut perjanjian itu. Cukup jauh. Apa sih maknanya? Coba kita renungkan, kita bayangkan. Pada saat itu ada kumpulan rombongan yang tidak hanya terdiri 100 orang, 200 orang, 1000 orang, 2000 orang, tetapi ada begitu banyak umat Tuhan yang mengikuti perjalanan Yosua untuk memasuki tanah Kanaan. Seandainya posisi mereka mendekat atau mepet ke tabut perjanjian, dapat dipastikan bahwa hanya mereka yang ada di barisan depan yang dapat melihat usungan tabut perjanjian itu. Sedangkan mereka yang ada di barisan belakang tidak bisa melihat karena terhalang teman-teman atau rekan-rekan di depannya. Lain halnya bila jarak antara mereka dengan tabut perjanjian itu cukup jauh, ditentukan oleh Tuhan 2000 hasta. Itu memungkinkan mereka semua pribadi lepas pribadi dapat memandang tabut perjanjian itu, usungan tabut perjanjian itu. Kemana arah tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Tuhan itu membawa mereka, mengarahkan perjalanan mereka, menuntun mereka di padang gurun yang luas. Dari jarak yang sudah ditentukan ini, ada pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Kita mengakui bahwa kita butuh tuntunan dan penyertaan Allah dalam setiap perjalanan langkah hidup kita. Ayat Mas tadi mengatakan, maksudnya apa? Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun dari kita yang tahu apa yang ada di depan kita, apa yang akan terjadi besok, nanti sejam lagi atau setengah jam lagi, kita tidak mungkin tahu karena kita belum melewatinya. Jikalau
kita jalan sendiri, kita akan tersesat. Tetapi apabila kita mengikuti tuntunannya, petunjuknya, arahannya, maka kita akan selamat sampai di tujuan. Umat Tuhan itu berjarak kira-kira hampir 1 kilometer dari tabut perjanjian, supaya setiap orang tidak diwakilkan dapat memandang ke arah tabut perjanjian yang diusung, yang mengarahkan perjalanan mereka, yang menuntun perjalanan mereka. Pesan Tuhan kepada kita, setiap pribadi tidak diwakilkan ya, setiap pribadi kita harus dapat melihat, kita harus dapat memandang, kita harus dapat merasakan, mengalami sendiri tuntunan Tuhan bagi kita. Sering kita mendengar falsafah Jawa yang mengatakan swarga nunut. Nah, kalau diteruskan kalimat ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Swarga nunut, neraka katut. Aduh, memang benar ya, istri harus tunduk kepada suami yang adalah kepala, dan itu adalah perintah Tuhan. Tapi bukan berarti hanya suami saja yang perlu mendalami arahan Tuhan, yang perlu memandang petunjuk Tuhan supaya dilalui, supaya dijalani. Istri hanya tinggal nunut katut. Tetapi kita masing-masing harus mengalami sendiri secara pribadi. Pribadi lepas pribadi. Pengalaman pribadi itu akan mendewasakan atau membawa iman kita semakin didewasakan. Pesan yang kedua, waktu tabut perjanjian atau usungan tabut perjanjian itu ada di depan, seluruh umat diajak untuk memandang tabut perjanjian itu. Dan ini berbicara dalam hal apapun, pandanglah, bergantunglah, berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang penuh kuasa, Dia Tuhan yang lebih besar, lebih kuasa dari masalah yang kita hadapi. Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8 mengatakan, Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bukan hanya kita yang memandang kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang penuh kasih setia itu juga pandangannya tertuju kepada kita. Tuhan hendak mengajar, Tuhan hendak menunjukkan jalan kepada kita. Jalan mana yang harus kita tempuh, jalan mana yang harus kita hindari. Memang jalan Tuhan itu seringkali tidak mudah, seringkali tidak mudah dipahami, tidak mudah dimengerti. Kadang juga terasa tidak masuk akal. Seringkali anak-anak Tuhan karena tidak mampu memahami jalan Tuhan, dia memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan atau kehendaknya sendiri. Ingatlah, walau kadang-kadang jalan kita terasa berat untuk diikuti, terasa berat untuk dilalui, namun ada tangan yang penuh kasih yang terus terkadang bagi kita, menopang dan mendukung kita. Selalu ada rencana yang terindah, dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Ayat yang terakhir kita akan baca di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia,
Engkau senantiasa sanggup menuntun perjalanan kehidupan kami. Walau penuh dengan banyak tantangan dan masalah, tetapi bersama dengan Engkau kami boleh berjalan pada jalan kebenaran yang membawa kami kepada kehidupan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Teruslah bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.